Itu eksekusi itu kan udah bentuk ikhtiar aku yang bisa dibilang ya udah maksimal ya, apalagi gitu loh. Aku udah tempuh semua cara secara hukumnya sampai akhirnya aku ada di tahap eksekusi itu kan memang udah kayak perjalanan nih, itu udah ujungnya banget gitu loh. Udah ujung tombaknya. Sampai start dan sampai finish gitu ya. Iya, benar, dari garis start sampai garis finishnya ya udah gitu. Jadi aku ya bingung ya maksudnya kalau ditanya mesti ngapain lagi gitu. Iya, Lebaran tahun ini masih banyak hal yang bisa disyukurin ya. Di samping pandemi yang masih terus berlangsung, kita jadi nggak bisa bebas untuk ketemu silaturahim ke keluarga-keluarga besar kayak gitu. Tapi masih banyak hal yang bisa disyukuri sama aku dan juga keluarga. Yang pertama masih dikasih kesehatan, alhamdulillah. Terus yang kedua masih bisa kumpul, walaupun terbatas dan dengan prokes. Dan sedikit banyak ada parnonya, jadi tetap menerima tamu dengan masker gitu kan. Tapi banyak hal positif lah yang masih bisa kita syukurin dibanding kita keluhkan gitu. Oke. Tapi ada nggak sih tradisi-tradisi unik, apalagi Mbak Mawar kan ada plus Arabnya nih. Nah, ada tradisi-tradisi unik Lebaran itu seperti apa gitu? Kalau tradisi unik sih sebenarnya pasti melibatkan banyak orang ya, kayak halal bihalal ngumpul bener-bener keluarga besar. Terus biasanya kita suka mungkin hiburannya pada nyanyi, pada karaoke kayak gitu. Cuman tahun ini nggak ada sih, karena masih pada parno juga kan gitu. Jadi keluarga yang datang juga terbatas banget, bener-bener iya keluarga inti. Nenek aku alhamdulillah masih ada. Terus udah gitu udah sih nyamperin cuma rumah nenek doang, yang datang ke rumah juga cuma tante om, itu juga nggak banyak. Kalau keunikan nggak ada sih, kayaknya kita harus skip dulu deh. Tapi punya menu-menu andalan nggak sih? Menu wajib menu Lebaran? Iya dong, pastinya makanan Arab sih, makanan Arab, nasi mandi, terus ketupat jangan lupa juga, ketupat sama opor ayam tuh kayak udah menu wajib banget. Terus kue-kue Arab juga kan. Kalau kue yang khas kita kan ada nastar, ada putri salju. Nah kalau kue Arab tuh namanya ada kue kaak. Jadi dia tuh rasanya kayak kapulaga gitu. Aku lagi kehabisan sih, kalau nggak kita cobain ya sekarang. Kayak gitu, itu yang makanan-makanan unik yang pasti tetap berbau-bau dari Arab gitu. Oke, maaf nih Mbak, ini kan Lebaran tanpa Anak. anak sendiri, dan ini udah Lebaran kesekian kalinya tanpa anak. Boleh Bener. sedikit seperti apa sih? 17, 18, 19, 20, 5. 5 tahun. Ini tahun ke-5 bulan melewati Ramadan sampai Idul Fitri tanpa anak. Tahun ini campur aduk sih, karena tahu sendirilah baru 2 minggu yang lalu aku ada schedule eksekusi dan ternyata gagal, harus ditunda. Ya pasti nggak munafik lah ya, aku adalah harapan, wah eksekusi nih berarti nanti Lebaran bisa sama anak. Itu ada harapan gitu. Cuman memang takdir berkata lain, belum waktunya, belum rezekinya. Sebenarnya aku tahun ke-5 ini percaya nggak percaya aku udah lebih pasrah sih dibanding tahun-tahun sebelumnya. Kayak kalau tahun-tahun sebelumnya tuh masih ada momen yang bener-bener kenapa sih nggak bisa sama anak nih Lebaran, kayak sedih gitu. Cuman tahun ini aku udah mulai lebih belajar untuk berbesar hati gitu. Dan kejadian kemarin tuh walaupun memang dibungkusnya tuh kayak bener-bener sedih ya, nggak bisa berhasil, eksekusinya harus ditunda, itu juga banyak hikmah yang aku dapetin. Salah satunya adalah ya memang kalau Allah belum menurunkan takdirnya, kita bisa apa gitu. Aku sudah berusaha maksimal, dari pihak pengadilan juga sudah berusaha maksimal, kita bawa pengamanan yang sesuai dengan SOP. Memang kenyataannya belum berhasil. Hikmahnya adalah mesti belajar lebih pasrah lagi, belajar lebih sabar lagi. Ya semoga tahun depan udah bisa sama. Amin Allah. Tapi Lebaran ini tetap membelikan oleh-oleh untuk anak-anak, tetap dikirim ke sana atau bagaimana Mbak? Atau secara langsung coba ngehubungin? Enggak, ngehubunginnya lewat siapa Mas? Aku kan nggak ada komunikasi sama sekali. Dari pihak sana juga komunikasi ditutup gitu. Jadi memang sekedar say minal aidin wal faizin atau say hello kayak gitu emang nggak ada. Mencoba untuk membelikan baju untuk anak-anak, coba mengirim langsung atau enggak pernah Mbak? Tahun ini enggak. Alasannya? Terakhir alasannya ya
Alasannya apa ya? Karena ya sudahlah, kayaknya aku di titik ini sudah berpikir doa itu yang paling berharga sih untuk mereka. Aku sebagai ibu kandungnya, doa aku kayaknya yang paling lebih berarti dibanding barang-barang apapun. Dan kemarin pas ulang tahun aku sempat kirim sih, yang ulang tahun Syarif, yang aku datang ke sana sendiri kan, sama asisten aku doang, tapi nggak dikasih masuk. Ada videonya juga, aku sempat share di Instagram sebagai bentuk klarifikasi aku. Dan di situ aku ngasih kado, di situ aku ngasih hadiah untuk anak-anak gitu. Dan aku ya walau-walam lah, mudah-mudahan sih diterima dan dikasih ke anak aku langsung ya. Cuman kalau untuk lebaran ini aku nggak kirim apa-apa, aku cuma kirim doa aja. Oke, seperti yang udah Maro bicarakan, tahun ini lebaran kelima udah lebih legowo, lebih sabar gitu. Apa nih tingkat udah di ujung atas permasalahan, akhirnya pasrah dengan keadaan atau bagaimana? Iya, aku merasa ini udah puncaknya sih. Itu eksekusi itu kan udah bentuk ikhtiar aku yang bisa dibilang ya udah maksimal ya, apalagi gitu loh. Aku udah tempuh semua cara secara hukumnya sampai akhirnya aku ada di tahap eksekusi itu. Kan memang udah kayak perjalanan nih, itu udah ujungnya banget gitu loh. Udah ujung tombaknya. Start dan sampai finish gitu. Iya, benar, dari garis start sampai garis finishnya ya udah gitu. Jadi aku ya bingung ya, maksudnya kalau ditanya mesti ngapain lagi gitu. Cuma memang pengadilan terbuka kalau memang untuk eksekusi kedua, karena kemarin itu kan statusnya ditunda gitu. Oke. Kemarin sempat nge-vlog barengan sama Bunda Maya. Bunda Maya Maya, kan, maaf nih, banyak beberapa netizen mengungkap ceritanya bersama nih. Iya, sedih ya. Sebenarnya gimana tanggapan Mbak sendiri? Benar, itu adalah salah satu hal yang aku juga hancur banget sih hati aku mengetahui banyak banget ibu-ibu atau perempuan di luar sana yang memang mengalami apa yang aku alamin. Yang nge-DM aku di Instagram itu banyak banget, dari yang mulai seorang ibu yang tidak bisa bertemu dengan anak sampai anak yang menjadi korbannya. Itu juga DM aku kayak, "Mbak, aku dulu juga di posisi anak Mbak loh, aku jadi bahan perebutan orang tua gini gitu loh." Aku sedih banget sih, karena di sini kan aku nggak pernah mau merebutkan anak dalam konteks yang negatif. Aku cuma minta hak aku sebagai seorang ibu tanpa menghilangi hak bapaknya. Kayak gitu kan, nggak pernah niat aku untuk menguasai 100% anak, itu tuh nggak, sama sekali nggak. Dan kalau memang aku menang secara hukum, ya memang aku rasa itu udah aturan hukum standar Indonesia kan. Anak di bawah 12 tahun ikut ibunya, kan seperti itu dong. Dan ya itulah, ketika aku ketemu Bunda Maya kemarin nge-vlog, aku mau karena memang aku merasa kayak aku butuh ketemu sama Bunda Maya, mengingat ceritanya sama. Mungkin ada 1-2 wejangan yang bisa aku terima, wejangan-wejangan positif yang bisa memberikan aku semangat lagi. Iya, kenapa Mas? Enggak, itu wiki, udah wiki lagi. Oh, naikin lagi. Nah, kayak gitu. Jadi memang ya istilahnya Bunda Maya sudah melewati tahap ini. Dan aku ternyata surprise baru tahu kalau Bunda Maya tuh nggak pernah sampai tahap eksekusi malah. Gitu. Jadi Bunda Maya menang tapi nggak pernah ngambil langkah eksekusi gitu, karena Bunda Maya juga ya pertimbangan yang beliau punya lah kayak gitu kan. Makanya dia bilang, kamu udah sampai eksekusi, wah aku justru belum, kata gitu. Oh iya ya Bun, iya katanya gitu. Terus udah sekarang banyakin doa aja, banyakin pasrah gitu. Ujang lain apa lagi Mbak dikasihkan Bunda Maya ke Mbak? Satu, keadilan yang sebenar-benar itu adalah keadilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan keadilan dari manusia. Yang kedua, kamu tetap berbuat baik, pesannya tetap berbuat baik. Suatu hari nanti kamu akan memetik dari semua kesabaran, kebaikan yang kamu tanam. Amin. Hari demi hari ini yang aku lewati tanpa anak-anak, itu 2 wejangan Bunda Maya yang nempel banget di otak aku sih gitu. Tapi ada beberapa netizen mengungkapkan cerita Mbak bersama kayak Ulan Guritno, mantan dari. Iya. Gimana tanggapan Mbak netizen yang mengait-ngaitkan? Kalau menurut aku beda sih, karena mungkin sama dalam artian memperebutkan anak, benar. Tapi kalau Mbak Wulan kan memang dari awal aku juga nggak ngerti cerita detailnya. Pokoknya intinya akhirnya anak di dia gitu kan. Ya itulah ya. Jadi memang karena cerita ini nggak habis-habis, akhirnya orang sampai menyambung-nyambungkan ke cerita-cerita yang lama, cerita-cerita masa lalu kayak gitu kan. Ya aku cuman
ya aku nggak bisa komentar banyak sih. Oke Mbak, tapi kan lebaran ini lebaran tahun kelima, udah mulai sedikit mengurangi rasa sedih lah ya tanpa anak-anak sendiri gitu. Siapa sih yang menguatkan seorang Sania Marwah gitu? Nomor satu Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan. Karena aku percaya Tuhan itu maha baik, Tuhan itu maha adil, dan memang hidup itu adalah proses. Sekolah ikhlas itu memang seumur hidup sih. Benar sekali. Ilmu sabar itu juga luar biasa kayak gitu kan. Jadi itu nomor satu itu. Nomor dua pastinya dukungan keluarga juga, support dari semua orang deket, dari semua warga Indonesia yang nge-DM aku, yang komen, apapun tuh semua aku baca. Aku baca semuanya, walaupun aku nggak bales, maaf banget ya. Karena memang banyak, tapi semua aku baca dan aku aminkan dalam hati. Itu somehow membuat aku kuat, apalagi yang nge-DM menceritakan kisahnya dan akhirnya bisa gitu loh sama anak. Jadi aku kayak, ya Allah, mudah-mudahan nanti waktu itu akan tiba buat saya, kayak gitu. Tapi punya tradisi kan biasanya lebaran ini kan udah tahun kedua Covid nih. Apakah nggak ada rencana untuk planning liburan keluarga besar atau bagaimana gitu? Enggak, belum ada sih. Belum ada, karena memang juga masih sebagian besar ya dengan aktivitasnya masing-masing ya. Ada yang bekerja, ada yang sekolah, kan adikku masih kuliah juga. Terus adikku yang satu masih internship juga, lagi di puskesmas dokter. Terus ya kakakku dengan kerjaannya lah kayak gitu. Jadi memang belum ada planning. Masih parno sih jujur. Balik ucapin selamat. Buat siapa nih? Hai pemirsa MNC. MNC Ya. aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa MNC, saya Sania Marwah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Semoga kita terus dikasih kesehatan, keberkahan dan kebahagiaan.